Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafali Fikri. Saya dari kelas 01 Sake 010 dengan NIM 25 10 11 20 16 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen. Apa sih konsep dasar manajemen itu? Nah, pada dasarnya manajemen adalah sebuah proses yang mengatur, mengkoordinasikan sebuah organisasi agar mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya yang terkait dalam manajemen ini tuh banyak, meliputi mulai dari uang, waktu, metode, material, dan juga manusia. Secara umum juga manajemen memiliki fungsi. Satu yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga yaitu pengarahan, keempat yaitu pengendalian. Nah, yang pertama tuh ada perencanaan, yang berarti menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Tanpa ada perencanaan yang baik tuh organisasi nggak berjalan lancar dan nggak akan jelas juga. Yang kedua ada perorganisasian. Nah, pada tahap ini tuh manajemen dibagi-bagi nih tugasnya, ada menetapkan sebuah struktur organisasi serta menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan tuh proses yang mencakup sebuah kegiatan kepemimpinan, memberi motivasi dan juga mengarahkan karyawan untuk mereka mau nih bekerja secara benar-benar optimal demi kita mencapai sebuah organisasi. Terakhir, ada pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang berjalan tuh lancar dengan sesuai apa yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi guys, pada intinya tuh konsep dasar manajemen ini tuh sangat penting karena dapat ngebantu kita nih mencapai tujuan secara terstruktur, terarah, dan juga berkelanjutan. Tanpa manajemen yang baik tuh organisasi yang kita jalani itu tuh nggak bakal berkembang dengan baik dan dapat bersaing sama yang lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan proses manajemen. Apa sih sistem manajemen itu? Sistem manajemen adalah sebuah strategi yang ditetapkan organisasi untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas bisnis agar tujuan mereka tuh dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sama seperti sebelumnya, tapi itu sistem ini penting karena menunjukkan sebuah kualitas kepemimpinan dan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, uh, macam-macam sumber daya, mulai dari keuangan, metode, waktu, dan lain-lain. Jadinya tuh sebuah sistem manajemen yang baik di dalam perusahaan tuh dapat membantu sebuah perusahaan menjadi lebih produktif, melindungi karyawan, juga mengurangi resiko. Adapun kerangka sistem manajemen dan juga ISO. Dalam sistem manajemen tuh kita nggak bakal bisa lepas nih dari standar ISO. ISO tuh berperan dalam menetapkan sebuah standar internasional yang menjadi sebuah acuan sebuah organisasi lah agar sistem manajemen tuh berjalan dengan baik. Nah, adapun instrumen-instrumen utama dalam sistem manajemen yaitu PDCA. P yang berarti plan, D-nya itu do, C-nya itu check, dan A-nya itu action. Nah, P pertama yaitu sebuah tahap perencanaan di mana organisasi itu netapin sebuah tujuan, strategi, dan juga dokumentasi kerja. Selanjutnya ada D yaitu do, sebuah tahap pelaksanaan yang menjalankan sebuah rencana sesuai pembagian tugas di plan yang telah kita tetapkan sebelumnya, yaitu di plan ya. Nah, selanjutnya ada C yaitu cek, sebuah tahap evaluasi dengan mengukur hasil kinerja kita menggunakan data yang udah objektif. Selanjutnya tuh ada A yaitu action, sebuah tahap perbaikan yang ngelakuin tuh tindakan secara korektif dan juga peningkatan yang berkelanjutan. PDCA itu bersifat siklus yang terus berulang untuk meningkatkan tuh kinerja organisasi kita. Apakah ada yang kurang atau kita ada yang makan lebih bagus, kita kan nggak pernah tahu, makanya kita butuh instrumen-instrumen tersebut. Selain ngebahas instrumen sistem manajemen, materi ini juga ngebahas tentang sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan itu sendiri adalah sebuah sistem yang berbasis komputer guna membantu manajer atau pemimpin dalam mengambil keputusan, khususnya untuk mengambil keputusan ketika ada masalah yang bersifat semi terstruktur ya.
Sistem ini juga tuh nggak bisa digantiin oleh peran manajer, tetapi itu cuma ngebantu aja ngeberi data dan alternatif keputusannya. Jadi sebagai kesimpulannya, sistem dan proses manajemen tuh sangat penting dalam organisasi karena ngebantu sebuah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga pengambilan keputusan secara sistematis. Maka dari itu tuh dengan adanya sistem manajemen yang baik dan didukung oleh SPK, organisasi itu dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan juga mampu bersaing. Mungkin segitu aja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.